Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, Tuhan beserta dengan kita dan tetaplah kuat. Kita mau terus setia mencari Tuhan. Dan saya percaya dari Sabang sampai Merauke anugerah Tuhan tetap ada atas kita semua. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang mau setia mencari Tuhan yang akan melihat pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia pada kami Tuhan. Mengampuni kami bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami membawa pujian penyembahan kami malam hari ini kepadamu Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum sehingga menyenangkan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Demi namamu, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku membanggakan seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Mari lebih lagi saudara katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu kekal dalam hidup kami. Ya
bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kekal atas hidup kami. Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tanpa kasih-Mu dalam hidup kami binasa Tuhan. Kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada. Namun Engkau Tuhan yang baik, yang terus menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Lebih lagi saudara, mari bersyukur pada Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Engkau menyediakan yang kami perlukan di hidup ini. Sungguh Engkau setia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu.
kemuliaan-Mu. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, katakan komitmen kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, kalau ku hidup Tuhan, amin. Kami mau hidup bagimu. Yes Lord, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, dengan hati yang syukur pada Tuhan, kita mau berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Hati kami tetap Tuhan akan menyembah-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Bisa jauhkan kami. Bahkan apapun persoalan di hidup kami, Tuhan tidak akan pernah bisa membuat kami jauh dari Engkau. Entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, kami mau tetap dekat dengan Tuhan.
Karena Engkau yang menjanjikan kehidupan bahkan sampai pada kekekalan. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau menyertai kami, Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu kami mau terus malam hari ini berkata, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengiring-Mu di sepanjang jalan kami. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami ketika kami mengiring Tuhan. Apapun persoalan kami mau tetap mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memulia. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami memuliakan-Mu dalam segenap hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Oh, kami datang memberi hidup kami kepadamu Bapa. Kami rindu mengiring-Mu sepanjang umur hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang taat melakukan firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Ya, biar semua saudara yang punya kesaksian bisa kirim di nomor telepon yang ada di sini supaya nanti bisa dibacakan dan semua orang bisa mendapatkan berkat. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau kasih kesaksian. Saya bersyukur banget bisa dipulihkan Tuhan hati saya. Dulunya saya tuh suka marah-marah, Bu, apalagi kepada anak-anak. Saya suka nyubit, pokoknya setiap hari saya marah-marah terus. Tapi sejak saya ikut mesbah doa, saya mendengar kesaksian seorang yang diubahkan hidupnya. Akhirnya saya sadar dan saya minta sama Tuhan dengan berdoa sendiri. Sambil saya ikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap hari. Sejadi-jadinya, Bu, saya menangis terus minta ampun kepada Tuhan. Dan saya juga minta maaf kepada anak-anak saya walaupun mereka masih kecil. Dan mungkin mereka tidak, anak-anak saya, ya saya minta maaf, saya seorang ibu yang suka marah-marahin mereka. Saya terus menangis di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak saya meminta maaf. Mungkin anak-anak saya tidak paham kenapa mamaku menangis. Tapi saya peluk dan cium anak-anakku, saya merasakan damai di hati saya. Rasanya plong, Bu, anakku melakukan kesalahan. Aku tidak lagi marah sekarang, tapi aku menasihati dan membagikan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Debbie, saya juga mengalami sakit perut. Sakit di bagian perut sampai berobat ke dokter tapi tidak juga sembuh-sembuh. Lalu akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bu, sekarang saya sudah sembuh total. Bahkan obat yang diberi oleh dokter tidak lagi saya minum. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Wow, amin, puji Tuhan ya. Kesaksian yang sangat luar biasa hari ini, seorang ibu yang dipulihkan Tuhan lewat mesbah doa, mesbah syukur karena mendengarkan firman. Tadinya tiap hari marah-marah, bahkan anak-anaknya menjadi sasaran. Tiap hari dipukul, dicubit saudara. Tapi ketika dia mendengarkan firman dan firman menjamah hatinya, akhirnya dia menangis di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan bahkan dia juga minta maaf kepada anak-anaknya. Dan bahkan dia mengalami sakit di bagian perut, sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Ketika dia berdoa berlutut di kaki Tuhan, Tuhan sembuhkan total. Bahkan sekarang obat yang dikasih oleh dokter tidak lagi diminum. Tuhan memberkati, ya puji Tuhan. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan. Kenapa saya bersuka cita, ya, dan saya tidak mengenal lelah saudara, karena saya tahu ada buah-buah dari pelayanan yang kami lakukan dan yang sangat menyenangkan ketika mendengar orang-orang bersaksi hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, dan ketika karakternya berubah maka banyak yang disembuhkan dari penyakitnya. Kita sudah mendengar banyak orang-orang yang kena asam lambung dan lain sebagainya, mereka disembuhkan Tuhan. Wow saudara, ya ini yang Tuhan mau. Mari kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, kita berubah. Kalau masih ada yang marah-marah, berubah, ya minta sama Tuhan. Pasti Roh Kudus akan beri kita kekuatan. Ya jangan mau diperbudak iblis setiap hari hidup marah. Sehingga anak-anak menjadi korban. Ketika kita mau, maka Tuhanlah yang akan memampukan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya bersyukur Bu karena saya terus merasakan lawatan Tuhan. Saya bersyukur puji Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan sempurna jiwa saya, bahkan semakin dipulihkan, amin. Saya sekarang tidak minum obat lagi Bu. Saya tidak pernah mimpi setan lagi atau orang yang sudah meninggal. Ya, saya juga tidak ketakutan lagi.
Saya bahkan sekarang semangat terus mencari perkenanan Tuhan. Lewat mesbah syukur dan mesbah doa dan khotbah-khotbah yang terus kami sekeluarga ikuti. Firman Tuhan yang sangat mengajar, menasehati, menegur, supaya kami bisa berada di tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu di sorga yang kekal. Sehat selalu Ibu Debbie bersama keluarga, dan Tuhan terus pakai Ibu dalam pelayanan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mau bertobat dan datang di kaki Tuhan. Amin, 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 puji Tuhan. Satu lagi kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu, sekarang sudah tidak pernah lagi minum obat, ya, bahkan sekarang sudah bisa tidur enak, tidak pernah mimpi setan lagi atau orang yang sudah meninggal. Bahkan yang terutama tidak mengalami ketakutan lagi. Bahkan sekarang semangat mengejar perkenanan Tuhan. Wow. Ya, dan jiwanya semakin dipulihkan. Saudara, puji Tuhan ketika banyak orang-orang yang menyadari bahwa ternyata selama ini banyak yang sakit jiwa. Kita berpikir orang yang sakit jiwa itu yang lari-lari di tengah jalan, yang buka baju, ya, yang orang gila. Enggak, banyak orang Kristen yang sakit jiwa. Kalau saudara tiap hari marah-marah, saudara tiap hari ketakutan, saudara tiap hari khawatir, saudara tiap hari gak bisa tidur, itu tanda-tanda sakit jiwa. Makanya juga saya selalu mengatakan bahwa biar Tuhan sembuhkan semua jiwa-jiwa yang sakit. Tanpa kita sadari kalau kita nggak bisa tidur, kita cemas, takut, itu sudah mengarah kepada sakit jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang yang jiwanya terus dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran, sampai nggak bisa tidur, apalagi kena asam lambung. Wah, itu sudah masuk dalam kategori sakit jiwa karena membiarkan iblis mempengaruhi jiwanya. Tapi puji Tuhan, 2 kesaksian sudah kita dengar. Yang satu tadi tidak marah-marah lagi, tidak mukulin anak lagi, tetapi bertobat dan mengejar perkenanan Tuhan, bahkan sakitnya disembuhkan. Tidak minum obat. Yang ini juga sudah tidak minum obat lagi. Sekarang bisa tidur nyenyak, bahkan tidak pernah mimpi setan. Ada orang yang tiap hari mimpi setan, saudara. Ya, jangan biarkan setan mengintimidasi kita. Mari kita isi pikiran kita lewat firman. Mari kita isi hati kita dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan, agar hidup kita semakin dipulihkan Tuhan. Ya, dan jiwa kita boleh disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, 2 kesaksian yang kita dengar hari ini sama-sama luar biasa. Semua orang dipulihkan jiwanya. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang masih sakit jiwa, maaf saya bilang begini saudara ya, tapi memang itulah ya kenyataannya. Ingat, waktu kita mati nanti jiwa ini yang akan dihakimi. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, Yesus bilang, jangan kamu hanya takut pada orang yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Jadi ingat, hati-hati menjaga jiwa kita. Marah-marah, kecewa, khawatir, tertekan, itu semua tanda-tanda sakit jiwa. Saya berdoa biar malam ini kita sudah mendengar 2 kesaksian orang-orang yang disembuhkan jiwanya karena firman Tuhan. Ya, karena itu saudara jangan pernah malas untuk membagikan mesbah doa kepada temanmu, saudaramu, kepada siapa saja, karena sudah terlalu banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan Tuhan dan karakter mereka diubahkan. Dan saya yakin dan percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau dipulihkan, dan bukan hanya itu, saat kita juga dipulihkan, kita mau supaya orang lain juga dipulihkan. Terus bagikan mesbah doa ini ya, agar kita juga masuk dalam penuaian jiwa di akhir zaman, supaya orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Baik, terima kasih kesaksiannya. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kita sudah sampai pada sekarang Yeskiel. Ya, kemarin kita sudah baca Yeskiel pasal yang ke-15, dan sekarang kita akan masuk Yeskiel pasal 16 saudara ya. Sekarang sudah pasal 16 ayat yang ke-15. Jadi tadi malam kita sudah membaca Yeskiel pasal 16 ayat yang pertama. Tuhan bilang, ingat, kamu itu dulu seperti bayi yang dilahirkan lalu dibuang ke semak-semak. Kamu pada waktu itu penuh darah ya, bahkan ibumu tidak mau lagi mengurusi kamu. Kamu dibuang seperti bayi yang penuh darah, yang mengendus di semak-semak, kata firman Tuhan. Lalu ketika aku lewat di situ, kulihat engkau. Lalu kuangkat engkau, Tuhan bilang. Lalu aku rawat engkau tumbuh menjadi seorang anak remaja, bahkan gadis yang cantik.
Ketika engkau sudah menjadi gadis yang cantik, Tuhan berkata, aku beri engkau perhiasan emas, gelang kaki, gelang tangan, aku pakaikan kain ungu, kain sutra. Tetapi engkau pergi melacurkan diri dan berbuat sinah dengan orang lain, ya. Dan ini bicara tentang gambaran dari bangsa Israel yang tidak taat pada Tuhan. Kita semua dulu orang yang dibuang, tetapi Tuhan angkat kita, lalu Dia angkat kita menjadi anak, Dia rawat sampai kita sekarang didandani dengan kemuliaannya. Jangan menjual kepercayaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kita hanya dengan dosa, keinginan sesaat dalam kedagingan yang akan membuat kita ini binasa, saudara. Ya, baik, kita akan lanjutkan sekarang. Yeskiel 16 ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah persundalan Yerusalem dan hukumannya. Ayat 15, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat, kata firman Tuhan. Saudara, Allah itu memelihara dan mengasihi Yehuda. Namun demikian mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain dan allah-allah palsu. Bangsa itu telah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi terkenal, tetapi mereka melupakan siapa yang telah memberi mereka kehidupan. Ya, ini adalah gambaran tentang persundalan rohani yang disebut dengan kemurtatan. Ketika kita menjadi bijak dan lebih dewasa, janganlah berpaling, saudara, kepada Allah lain, karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ayat yang ke-16, engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Ayat yang ke-17, engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Jadi saudara, mereka itu digambarkan Tuhan, diberikan kemuliaan oleh Tuhan, tetapi mereka mengambil kemuliaan itu dan mereka membuat patung-patung sesembahan, mereka menyembah kepada patung-patung itu, dan itu merupakan persundalan di hadapan Tuhan. Sangat mengerikan, saudara, ketika kita ini menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Hidupnya tadi kita yang harusnya binasa, diselamatkan Tuhan, diangkat. Lalu ketika kita ini sudah diangkat menjadi anak Allah, jangan lagi engkau mencemarkan diri seperti orang-orang yang tidak memiliki Allah, ya, dan engkau hidup dalam kenajisan karena engkau lebih memilih dosa daripada Tuhan. Jangan mencintai yang lain selain daripada kita mencintai Tuhan, saudara. Ayat 18. Engkau mengambil dari pakaianmu yang warna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Ngeri. Minyak yang Tuhan berikan, ya, pakaian yang Tuhan berikan diberikan kepada berhala-berhala. Ya, ingat saudara, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita jangan engkau tukarkan dengan sesuatu yang najis di mata Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghormati. Allah itu kudus, dan karena itu orang yang menyembah Dia juga wajib hidup dalam kekudusan. Ya, ayat yang ke-19, juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Allah. Tuhan berikan mereka makanan. Tuhan berikan mereka sesuatu yang berharga. Diambil, dipersembahkan kepada berhala. Dan itu menyakiti hati Tuhan, ya, dan itu membuat Tuhan tuh murka. Mereka persembahkan menjadi persembahan yang harum bagi dewa-dewanya, padahal itu adalah pemberian Tuhan. Ini sama artinya dengan Tuhan mau ingatin saudara, nafas hidup yang Tuhan berikan hari ini, bahkan anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita diangkat menjadi anak-anak Allah, jangan engkau berikan kepada kenajisanmu. Jangan engkau tukarkan dengan persinahanmu. Jangan engkau tukarkan dengan kepahitan, iri hati, dan sakit hatimu. Mari kita mulai membuang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau beri persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu ibadah yang sejati. Ayat yang ke-20, saudara, firman Tuhan berkata, bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng, kata Tuhan. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk dewa, saudara, dibunuh anak-anaknya. Dan itu sangat-sangat dimurkai oleh Tuhan. Ya, mempersembahkan anak sebagai korban telah dilakukan oleh bangsa Kanaan jauh sebelum Israel menyerbu mereka. Tetapi Allah melarang keras hal itu. Akan tetapi pada zaman Yehezkiel, bangsa itu secara terang-terangan menguburkan anak-anak mereka sendiri. Ya, bahkan Yeremia juga dulu mempertegas bahwa praktik ini terjadi secara umum karena tindakan yang sangat keji tersebut ada di tengah bangsa itu maupun di antara para imam. Bait suci menjadi tidak cocok untuk kediaman Allah. Ketika Allah meninggalkan bait suci, dia tidak lagi menjadi pembimbing dan pelindung bagi Yehuda. Bayangkan segala kekejian itu ada dan terjadi di depan mata imam, di depan umat Tuhan, dan mereka menajiskan bahkan bait suci Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau lagi tinggal di sana. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Tuhan berdiam dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Karena itu kita wajib menjaga kekudusan hidup kita supaya Roh Kudus itu betah tinggal dalam kita. Waktu kita menjadikan tubuh kita ini menjadi sarang dari kenajisan, percabulan, iri hati, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, semua menumpuk dalam hati dan hidup kita, maka Roh Kudus juga tidak akan betah tinggal di sini. Ya, karena itu saudara, ini adalah gambaran bagi setiap kita hari-hari ini. Tuhan tidak mau. Ya, segala yang kotor itu kita timbun di dalam hidup kita. Akhirnya Tuhan meninggalkan bait-Nya. Dia pergi dan kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, ya, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan untuk apa lagi kalau sebuah gedung yang tadinya bait suci tempat Allah hadir sudah tidak ada lagi kehadiran Tuhan? Untuk apa? Itu cuma akan jadi candi. Gereja tanpa kehadiran Tuhan cuma sebuah gedung hiburan yang gak ada apa-apanya dan tidak berdampak kepada kemajuan manusia rohani kita. Ya, tubuh kita sebagai bait Allah kalau sudah tidak ada Roh Kudus, untuk apa? Maka keadaan kita akan murtad, lebih murtad daripada sebelumnya. Mari kita terus berjaga-jaga. Jangan biarkan tubuh kita ini dirusak oleh segala dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya, terjadi mereka mempersembahkan anak-anak mereka dibunuh, dikuburkan untuk dewanya. Coba saudara, apakah itu tidak menyakiti hati Tuhan? Tuhan bilang, aku yang beri kamu hidup, aku yang beri kamu anak. Lalu waktu anak itu lahir, bukan kamu persembahkan padaku, kamu bunuh dan kamu persembahkan pada dewa. Jangan menimbulkan murka Tuhan atas hidup kita. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-22 di sana dikatakan, ayat 21 dulu, bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Ya, lihat, Tuhan bilang dia yang memberikan kamu anak. Ya, itu anak-anakmu, itu adalah milikku. Kenapa kamu persembahkan buat dewa dan kamu bakar di dalam api, saudara, kata Tuhan. 22, dalam ayat 22 sekarang, dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu. Waktu engkau telanjang bugil sampai menendang-nendang dan kakimu dalam lumuran darahmu. Tuhan bilang ada orang-orang yang ketika berbuat dosa tidak lagi mengingat kasih karunia Tuhan. Dia benar-benar lupa dengan semua yang dia pernah alami bersama Tuhan. Kenapa kita perlu terus mengingat kasih setia Tuhan? Karena itulah yang akan membuat kita ini sadar. Ya, jangan pernah lupa dari mana Tuhan angkat hidup kita. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan mengangkat kita. Dulu kamu hanya seorang anak yang telanjang dibuang, seorang bayi dibuang dan berlumuran darah, gak ada yang pungut.
Itulah kisah hidup kita semua. Tanpa Tuhan hidup kita ini hancur. Tanpa Tuhan kita ini harusnya binasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka Dia memberikan Yesus. Dan Yesus mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan kepada kita Roh Kudus yang akan tinggal dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mau terus belajar berkata pada Tuhan, kami mau serahkan hidup kami bagimu Tuhan. Kami tidak mau serahkan hidup kami bagi berhala atau apapun, kenajisan, percabulan atau amarah. Kami tidak mau diganggu oleh iblis, diintimidasi iblis lagi. Tapi kami mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Karena itu kami mau berkata malam ini, kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Biarlah hati kami hanya terus tertuju kepadamu. Mari kita renungkan firman ini saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tetap menyembah, mata kami tetap tertuju kepadamu. Tidak ada hal lain yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami klaim di dalam nama Yesus, suami-suami hidup takut Tuhan, bertobat menjadi imam. Istri-istri juga hidup menjadi penolong yang sepadan di dalam nama Yesus. Kami bawa rumah tangga kami dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan sehingga diberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka. Kami berdoa keluarga besar kami, mulai dari orang tua, oma, opa, bahkan para single parent, Tuhan di hari tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami terus berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, Tuhan ampuni dan sucikan. Kalau ada kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah terjadi kesembuhan dan bawa kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Sembuhkan secara kejiwaan kami Tuhan, agar jiwa kami disembuhkan. Ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka yang sedang mengalami sakit fisik, secara sakit jiwa juga tertekan, ada persoalan masalah, Tuhan kami berdoa. Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sedang bergumul ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan apapun Tuhan yang tidak berkenan, Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, perjudian, narkoba, kami lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan semua ikatan-ikatan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, depresi, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, persoalan masalah yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberikan Tuhan kepada setiap kami Bapa kepekaan yang lebih lagi untuk boleh melepaskan diri dari setiap dosa-dosa yang merintangi kami untuk berlari mencapai keperkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang hari ini bergumul untuk punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Bahkan biar iman kami hanya kami taruh kepada Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Kami terus juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini
membutuhkan Tuhan untuk melepaskan dari masalah dalam rumah tangga, hutang piutang, bahkan apapun Tuhan menjadi jawaban. Lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Kristus tercurah. Kami ikat segala roh-roh kekerasan, kerusuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Diberkati tanah Indonesia, perekonomiannya, pemerintahnya diberkati Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan berdasarkan takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona ini, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami juga mengangkat tangan untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah. Engkau menjaga damai sejahtera atas bangsa-bangsa ini. Mereka yang terus setia berdoa, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini agar orang yang lain juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.